selamat datang di podcast Bakti, Bincang Anak TI. Cerita kita, inspirasi semua. Nah, di sini tempat kita ngobrol santai tapi tetap chill bareng orang-orang keren dari SMA plus Sibarium. Nah, dan kali ini spesial banget nih, karena kita kedatangan sosok yang pastinya udah gak asing lagi di sekolah kita dan punya pengaruh besar terhadap sekolah kita. Beliau adalah sosok yang humoris, tegas, tapi selalu punya gebrakan yang baru. Apapun masalah yang muncul, pasti ada aja gebrakannya. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Yayan Sofian SPP. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak merinding nih saya diundang ke podcast Bakti ya. Merinding juga nih. Kejutan juga, kemudian saya disebut humoris, padahal saya itu seorang yang serius, menakutkan juga, kemudian gebrakan, padahal saya juga pernah gebrak meja juga, tapi disebut gebrakan, tapi nggak apa-apa. Halo Sobat Bakti ya, selamat berjumpa di episode kedua. Terima kasih Rizka telah mengundang Bapak di ruangan semegah ini. Semegah ini. Oke, bicara tentang pendidikan. Pendidikan itu merupakan hal yang banyak banget harus kita teliti dan banyak banget yang harus kita gali. Nah, bicara tentang pendidikan nih Pak, apa sih motivasi Bapak terjun ke dunia pendidikan? Sebetulnya kalau disebut terjun, saya nggak terjun. Karena kata terjun itu seakan-akan saya didorong kemudian lompat ke daerah yang lebih dalam. Disebut terjun memang saya tidak sengaja didorong ke hal tersebut. Karena cita-cita Bapak tidak lahir untuk menjadi seorang guru. Bahkan saya diarahkan oleh orang tua saya kuliahnya di sana aja nih. Kebetulan di STKIP Pak. Iya, namanya STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan. Yang sekarang jadi Undipad Pak. Kenapa? Acuannya bukan menjadi pendidik nih, bukan. Orang tua memberi pencerahan seperti ini. Oleh orang ini ya, bahasa Sunda nih. Saya gawe mendingan jadi guru. Budak libur, budak pere, guru oge pere, gawe santai gitu. Beriblat ke sana, lah santai jadi guru. Ditambah waktu itu uang kuliahnya murah. Maka yaudah sana aja. Setelah lama di sana ternyata teori-teori tentang kependidikan luar biasa. Dan sangat luar biasa sekali ketika langsung terjun ke sekolah. Bertolak belakang antara teori dengan praktik. Iya. Ternyata pendidikan itu lebih luas cakupannya. Dan setahu Bapak, pendidikan itu tidak hanya mengajar, yaitu hanya sekedar, kalau mengajar nih hanya sekedar mentransfer ilmu kita. Contoh Bapak kan mengajar bahasa Indonesia nih. Ya udahlah, memberitahu ilmu kita, ilmu yang Bapak dapat di perkuliahan atau di dunia nyata atau dari referensi di luar kuliah, kemudian mentransfernya ke siswa-siswa untuk biar mereka tahu keilmuan tentang bahasa Indonesia. Tidak sekedar itu. Tapi pendidikan adalah mengubah karakter siswa-siswa yang tadinya berperilaku buruk menjadi baik, perilaku yang tadinya baik menjadi lebih baik, kebiasaan-kebiasaan, karakter-karakter yang begitu banyak kemudian dihadapkan oleh beberapa guru seperti itu. Jadi jauh kalau Bapak suruh memilih, sebetulnya enak mengajar. Kemarin saya ngobrol dengan Jihan, siswa kelas 10 berapa ya? 10-3. Pak, ngajar teh naon?
ngajar mah gampang Han. Ngajar cuma 3, ngajar mah ngajaran tul, ngajaran dong, ngajaran teng. Itu gampang ngajar mah. Dia malah nangis, terharu. Padahal bukan nangis, dia ketawa. Begitu. Jadi intinya pendidikan pasti dengan mengajarkan, tapi mengajar belum tentu mendidik. Seperti itu kan. Oke, tadi Bapak bicara tentang perilaku. Nah, selama jadi wakasai kesiswaan nih Pak, tentunya banyak ya gebrakan baru yang udah Bapak buat nih buat sekolah ini. Salah satunya itu peraturan tentang poin. Nah, kira-kira itu tuh idenya muncul dari mana sih Pak? Idenya muncul begitu saja sebetulnya. Kalau Bapak itu mengibaratkan siswa adalah pasien. Pasien? Ya, pasien. Yang namanya pasien kan itu ada yang sakitnya parah, ada yang sedang, ada yang sakitnya itu kambuhan. Nah, kita guru-guru itu sebagai pakar-pakar, sebagai ahli-ahli, sebagai dokternya. Nah, bagaimana nih cara mengubah perilaku seperti ini? Bagaimana cara mengubah perilaku seperti A, B, C, dan sebagainya. Maka muncullah resep-resep dokter ini, yaitu dari guru-guru. Gimana nih cara memperbaiki perilaku seperti ini? Bagaimana nih cara memperlakukan siswa yang seperti ini? Maka adalah obatnya dengan dosisnya. Makanya kejadian-kejadian yang waktu kemarin-kemarin nih ternyata ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah, kemudian oleh gurunya ditampar katanya. Nah, itu mungkin salah satu obat dosisnya yang tinggi. Nah, saya yakin itu pasti obatnya sebelum dosis yang tinggi, pasti dosisnya yang sedang dulu sebelum ke yang berat. Nah, salah satunya itu lahirlah poin pelanggaran. Dari poin 10 sampai 1000 ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Begitu. Itu sih salah satu sebetulnya, salah satu resep, salah satu cara dari guru-guru ya, saya menyebutnya dari guru-guru, bukan hanya saya tuh hanya menjalankan tanggung jawab saya sebagai kesiswaan seperti itu. Nah, dari poin pelanggaran yang dibuat, kira-kira sempat ada pertentangan nggak dari salah satu guru, orang tua, atau siswa? Ada, dari siswa ada, dari guru ada, tapi Bapak anggap itu hanya sebatas bumbu. Yang namanya bumbu kan biar ramai rasanya. Nah, itulah rasa pro dan kontra dari setiap kehidupan pasti ada. Makanya ketika ada poin pelanggaran, naon sih niriweuh jeung aya poin pelanggaran segala, kata guru si A atau dari siswa, kesiswaan aya mah riweuh jeung kieu segala, itu ada juga selentingan seperti itu. Tapi sesuai dengan Satria pernah ngomong seperti ini, anjing menggonggong kafilah berlalu katanya. Jadi suara sumbang ya biarkan saja berlalu lah, kita fokus ke tujuan, ingin memberikan yang terbaik kepada sekolah kita, ingin memberikan yang terbaik kepada siswa-siswa kita seperti itu. Karena kenapa orang tua menitipkan anaknya ke sini berarti udah 100% percaya pada pihak sekolah seperti itu. Oke, jadi berkaitan dengan poin pelanggaran, otomatis itu adalah salah satu wujud ketegasan Bapak untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib gitu ya. Otomatis pasti siswa tuh ada yang berpandangan kayak gini, duh takut nih sama Pak Yayan, duh gimana ya kalau ketemu Pak Yayan rasanya tegang gitu. Ada tuh Rizka sempat mendengar beberapa siswa sama siswi yang berkata kayak gitu tuh. Nah kira-kira gimana sih cara Bapak menyeimbangkan antara menjadi seorang kesiswaan yang tegas dan menjadi guru yang humoris? Betul sekali apa yang disebutkan oleh Rizka. Padahal Bapak itu hatinya pink sekali. Ya. Nonton India aja nangis.
nonton film bioskop yang agak menyentuh hati itu suka keluar air dari semua lubang. Saking tingginya hati bapak. Tapi anak-anak siswa-siswa menganggap bapak itu wah payang gitu. Sampai dari kejauhan pun kalau ada beberapa siswa ya, tidak semua ya, ada beberapa siswa itu menghindar ketika melihat saya dari kejauhan. Nah, itu baik hati, tamah-tamah, rajin menabung dan tidak sombong. Dan satu lagi ya, sifat bapak itu adalah humoris, padahal mana ya mencek bahasa Sunda mah saguluyurna gitu, ya, sakitu-kitu. Nah, alhamdulillah menghadapi siswa yang seperti itu ya, di balik ketegasan bapak selalu diselipkan jokes yang menurut bapak sedikit mencairkan suasana seperti itu. Intinya di sini tuh ada masanya bapak jadi orang yang profesional, ada masanya bapak jadi seorang guru yang humoris dan merangkul nih ke seluruh siswa-siswi. Karena gini Kak, tidak kalah waktu bapak kan kayak gini, ketika saya di kelas nih, kadang bapak tidak selalu berada di depan ya. Iya. Kadang saya suka duduk berdampingan di meja atau satu kursi dengan siswa. Iya, itu Kadang benar. kadang saya suka dengan laki-laki. Iya. Awas ya, laki-laki ya, bukan perempuan. Sok ngaleng. Wah ya. Saya bertanya, bahkan saya menganggap mereka itu teman saya, teman-teman sejawat. Suka ngobrol ngalir ngidul. Kemanapun saya arahkan, biar dia merasa enakeun ya. Bahkan saya kalau ingin kegiatan apapun, saya suka bertanya kan, Iya. kamu mau kegiatan apa nanti ketika hari besar nasional nih? Kamu ingin mengadakan lomba apa? Saya suka bertanya seperti itu, dan alhamdulillah dengan cara seperti itu anak-anak pun memunculkan lomba-lomba yang menurut bapak, oh ini keinginan anak-anak, bukan keinginan gitu. Cara seperti itu. Bicara tentang kedekatan bapak nih sama siswa, kira-kira ada nggak sih siswa yang kadang tuh pengen bapak rangkul, tapi siswanya tuh kadang kayak yang takut gitu buat cerita ke bapak? Pernah nggak ada yang kayak gitu? Ada. Anak saya. Aduh, ternyata ini apa ya? Mungkin semua juga udah tahu ya ternyata. Mungkin semuanya juga udah tahu ya kalau anak Payan juga ternyata sekolah di sini, jadi kelihatan gitu ya sama bapak. Nah, kira-kira perasaan awal bapak waktu anak bapak disekolahkan di sekolah ini, ada perasaan takut nggak atau gimana gitu? Enggak, justru itu contoh bahwa sekolah yang bapak diami di sini, sekolah yang bapak kelola di sini adalah sekolah yang terbaik. Iya. Makanya anak saya disekolahkan di sini. Itu salah satunya. Kemudian saya percaya pada anak saya bahwa dia bisa beradaptasi, karena tadinya kan dia tidak mau karena nggak ada teman atau gimana. Ya alhamdulillah sekarang bisa beradaptasi. Tadi pertanyaannya kan, ada nggak siswa yang Kadang kalau bapak coba rangkul malah kesannya menghindar atau takut? Itu anak saya. Ya selain anak saya juga ada, tapi ya saya mencontohkan ke anak saya. Kadang memang siswa atau anak itu akan menuruti apa kata gurunya di rumah. Ya, contoh sok aya orang tua kieu nyanyiin sieuna. Bejakeun sih aku kasih bapak anu menurut mah. Itu ketika ada di rumah. Iya. Nah, saya gimana? Bejakeun sih ya ka guru. Padahal saya guru di ditu ngajar dirinya sarua. Bingung bejakeun ka saha gitu. Ya, terus saya ngajar dirinya gitu. Tapi itulah seni yang seorang profesi guru yang anaknya juga bersekolah di sini. Nah, ternyata banyak banget ya cerita yang bapak share hari ini. Tapi
Rizka nggak akan puas sampai sini aja. Rizka bakal nanya beberapa lagi pertanyaan nih ke Bapak. Nah, sebelum Bapak ngajar di sekolah ini, kira-kira sempat nggak Bapak ngajar gitu di sekolah lain? Wah, saya mengajar itu dari tahun 2026. 2026. 2006. Ya 2006. 2006. Kamu udah lahir? Belum ya. 2006. Boleh sebutkan nama sekolah? Boleh. Waktu itu saya mengajar di SMP Mutiara Sari di Jelekong, Manggahan ya itu. Kemudian di MTS Al-Huda Arjasari. Jam jalannya itu waktu tahun tersebut orang Sunda mengatakan siga walungan saat. Jadi batu teh barang saya memakai motor Supra X yang setiap apa ya namanya patok setir nanti bisa rada gitu lipet oke anger we itu wah luar biasa itu perjalanan dari Balai Endah ke Arjasari memakai motor Supra X, motor bapak gue. Kira-kira itu dari dulu itu Bapak ngajarnya cuma di dua sekolah aja atau ada Banyak. Di pertama ngajar kan di sana di Arjasari itu bareng sama di Arjasari, kemudian saya pindah ke Pamengpeuk dan MTS Asurur Pamengpeuk. Kemudian setelah MTS Asurur Pamengpeuk pindah ke MTS Darul Fitrah di Parigi. Dan uniknya dari semua sekolah-sekolah yang pindah-pindah itu di SMA Plus Tebar Ilmu tidak pindah-pindah. Dari tahun 2008 saya ngajar di sini. Hanya terjadi satu kali kecelakaan di sini, makanya saya tidak lanjut waktu itu. Sempat keluar dulu, tapi bukan karena keluar. Kalau di sana kan emang keluar gitu. Kalau di sini karena sakit, kecelakaan. Ya, kalau menyebutkan hiatus. Kemudian saya dipanggil lagi tahun 2011. Jadi 2008 sakit, terjatuh dari atap genting, jatuh. Tapi alhamdulillah cinggir saya selamat. Yang kena kakak saya. Jadi saya lumayan parah gitu. Parah, makanya saya udah daripada saya nggak ngajar, saya mengundurkan diri dulu di SMA Batubara. Sama sekolah lain juga? Ya ada beberapa. Nah, kemudian masuk lagi tahun 2011 sampai sekarang. Dan waktu itu di sini hanya beberapa kelas, satu kelasnya hanya satu rumah setahun berarti ada 3 kelas, kelas 10, kelas 12. IPA IPS? Nah, belum ada. Hanya IPS. Ada IPA IPS tahun 2014. Ya. Ternyata Bapak nyaman ya ada di sini ya? Alhamdulillah, gurunya nyaman, kepala sekolahnya nyaman, yayasannya nyaman, siswa-siswanya pun nyaman. Karena kalau yang namanya siswa itu dinamis kan. Iya. Setiap angkatan punya tantangan sendiri. Punya cerita masing-masing. Contohnya waktu itu di sini, kalau sekarang kan udah berhijab ya. Iya. Roknya para raja. Iya. Dulu mah itu 5 jari di atas paha. 5 jari di atas. 5 jari di atas lutut. 5 jari di atas. Roknya itu 5 jari di atas lutut. Bayangin. 5 jari di atas. Eta bujur gutak-gitak. Godaan eta di dieu. Ini rambut itu udah pakai kuat udah. Di pick up perempuan. Rambut jara rambut. Mungkin itu masanya. Terus tahun 2016-17 sudah ada perubahan diwajibkan berhijab dan otomatis roknya juga pada panjang. Dulu mau luar biasa. Untung saya udah nikah. Kalau belum nikah udah saya ajak ngedate itu anaknya di sini.
ternyata SMA Plus Sebar Ilmu ini punya banyak perubahan yang positif ya. Ya. Dari tahun ke tahun punya gebrakan baru, dari tahun ke tahun punya ciri khas yang baru. Betul dan sekali. belum tentu dimiliki sama sekolah yang lain. Ya, kamu tahu plusnya apa? Apa? Plusnya itu dulu kan kita judulnya SMA Plus Sebar Ilmu. Iya. Nah, SMA Plus Sebar Ilmu dulu itu plusnya musik. Nah, musiknya itu musik modern. Jadi anak-anak di kita itu dulu itu sampai ada yang suka pemain cabutan. Jadi Cabutan. kalau manggung Ngejob. iya, Oh. pemain-pemainnya suka dipanggil manggung di luar. Itu kemudian mulai ada perubahan, Iya. plusnya diganti sama perpajakan, ilmu mata pelajaran pajak. Sekolah mana SMA yang mempelajari pajak? Hanya di sini. Pengajarnya yaitu Pak Haji Dawar. Dia bekerja di bagian perpajakan. Jadi dulu itu SMA Plus Sebar Ilmu tuh vibes-nya kayak SMK nggak sih Pak? Iya, itu wah luar biasa ya. Sampai ketika lulus itu dia siswanya dapat sertifikat pajak, dan itu bisa jadi nilai jual ke perusahaan atau pabrik yang dia lamar. Oke, jadi kalau dibandingin sama sekarang kira-kira apa ya? Kan dulu tuh SMA Plus Sebar itu lebih ke cenderung ke musik, kalau nggak pajak gitu. Iya. Nah kira-kira perubahan dari yang musik ke pajak jadi yang ke sekarang itu karena faktor apa? Kira-kira? Nah, pada Allah perpajakan itu tidak ada tahun 2018 karena Pak Haji meninggal dunia. Nah, dari sana mulailah dari abu-abu, plusnya jadi abu-abu, puguh di naon masuk ke musik, gurunya belum maksimal Iya. itu sampai tahun 2023. Tuh, waktu Rizka masuk berarti itu 2023. Ya nggak maksimal kan? Ya, Apa gitu. soplesnya belum tahu kan? Belum. Nah, 2025 sekarang mulailah dimasukkan mata pelajaran musik. Alhamdulillah Om Herman sebagai pengajarnya. Iya. Jadi sekarang plusnya kembali lagi ke musik modern, dan alhamdulillah musik modern dan tradisional bisa berdampingan. Iya. Mudah-mudahan bisa melahirkan siswa-siswa yang berketerampilan yang luar biasa yang bisa menjadi bekal nanti setelah dia lulus dari sini. Oke. Ternyata sekolah yang kita kenal ini pernah melewati masa-masa sulit ya. Betul sekali. Pernah melewati masa abu-abu. Nah, kalau kita lihat nih SMA Plus Sebar Ilmu sekarang punya kegiatan atau eskul yang positif dan mendukung kreativitas siswa. Ya. Kira-kira buat kedepannya nih, ada nggak sih kreativitas atau gebrakan yang Bapak siapin gitu buat SMA Plus Sebar Ilmu ke depan? Ada nggak kira-kira? Ada. Apaan Ada. tuh? Kalau saya sampaikan sekarang itu bukan gebrakan. Aduh. Spoiler aja, spoiler. Masih misteri lah, masih misteri. Spoiler. Masih misteri. Jadi kita lihat saja nanti. Kalau saya sampaikan di sini nanti bukan gebrakan. Intinya selain ekskul di kita ada juga komunitas-komunitas yang akan muncul. Jadi kalau di sekolah lain mungkin nggak ada komunitas, kalau di kita ada komunitas. Tidak ada ekskul ini, tapi siswanya bisa membuat komunitas yang bisa dijual nanti ke lomba-lomba yang lain. Gitu. Contohnya kayak Bakti ini ya, Ruang Jati ini ya. Bakti ini kan salah satu gebrakan yang tahun kemarin nggak ada. Bakti lahir dari sebuah wadah yaitu jurnalis, Ruang Jati. Ruang Jati. Ruang Jati itu jurnalistik tebar Ilmu. Alhamdulillah salah satu gebrakannya yaitu podcast, Ya, yaitu ini. ini. Nah, gimana sih perasaan Bapak waktu eskul jurnalis sama program Bakti ini terwujud? Setelah sekian lama ide atau gebrakan itu Bapak pendam dalam hati Bapak? Seperti halnya kita
berjerawat bertahun-tahun, kemudian jerawat tersebut dibucatkan di hari pensorangan, Aduh. tutup kalau kaca ngemplong, kemudian perawatan pakai saripo haji. Tahu saripo haji? Bedak tradisional hilang, kemudian kita punya kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi-potensi siswa. Itulah rasa kebahagiaan Bapak. Rasanya kayak apa ya? Bucat bisul lah, bucat Oh. bisul jadi ngemplong gitu. Namun kamu udah presentasi beres, tinggal nonton. Yes, saya akhirnya itu. Wah, pastinya seneng banget ya ngeliat salah satu program baru atau gebrakan baru dari Bapak ini bisa terwujud. Nah, apa sih harapan Bapak buat eskul jurnalis dan eskul lainnya? Harapan saya yang pertama, satukan visi misi, harumkan nama SMA Pustaka Ilmu di luaran sana. Gak apa-apa tidak harum di dalam, jadilah mercusuar. Tahu mercusuar ya? Yang di pantai, di laut tuh, yang suka menerangi mercusuar, menerangi kapal. Oh iya tuh. Apakah di mercusuarnya terang? Enggak, gelap. Tapi dia bisa menerangi itu ke sekitarnya. Gak apa-apa di dalamnya gelap, tapi dia bisa menerangi orang lain. Seperti itu. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata itu. Kata-kata hari ini. Terus sebelumnya ada bisikan. Bisikan. Aduh. Ding-ding. Oke. Sekarang kita bicara tentang diri Bapak nih. Oke. Setahu Rizka gitu ya. Bapak itu punya pengalaman di bidang semacam bukan peran apa ya namanya? Apa? Semasa kuliah. Apa itu aja namanya? Apa ya namanya? Kalau di SMA ekskul. Iya. Kalau di kuliahan namanya UKM. Unit Kegiatan Mahasiswa. Oh, nah Bapak ikut apa itu? Saya dulu pernah jadi wakil ketua DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kemudian aktif di teater. Itu teater. Teater. Oh, kamu tadi ngebayangin kayak gini, kenaon kotak korek api gitu, kenaon bingung. Nah, teater. Alhamdulillah pernah tampil satu kali, itu sangat mengesankan di gedung Rumentang Siang di Bandung. Tempat orang-orang budayawan, tempat artis-artis ibu kota Bandung ya, ibu kota Jakarta. Orang-orang seperti Sule, Ohang pernah tampil di sana. Pernah merasakan panggung di sana. Lomba teater se-Jawa Barat dan Banten. Bukan lomba teater, lomba drama bahasa Sunda. Gitu. Walaupun peran saya bukan peran tokoh utama, hanya satu kali tampil, hanya satu kalimat sebagai pupuh lembur waktu itu. Lembur lamun air itu kemudian kepala kampung. Dan itu menjadi modal saya mengajar drama, mengajar kabaret, mengajar ya, yang namanya guru itu tidak lepas dari seorang seniman seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi ternyata di sekolah kita ini masih belum banyak yang tahu nih tentang latar belakang unik dari Pak Yayan. Ternyata Pak Yayan dulu waktu masa kuliahnya itu ikut kayak perhimpunan gitu ya, perhimpunan mahasiswa gitu. Nah, perhimpunan itu berupa kayak seni teater gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Bapak tertarik itu buat terjun ke dunia perteateran ini? Saya itu kali dulu mah kan nggak ada ini ya, nggak ada HP, Iya. nggak ada selfie, nggak ada joget-joget, nggak kayak gitu. Makanya nggak tahu saya itu suka sekali bermain peran. Ternyata di tempat kuliah ada tuh UKM seperti itu. Makanya saya ikut, tapi nggak lama. Saya masuk semester 1, semester 5 saya udah
beres, nggak aktif, bukan nggak ikut aktif di teater tersebut. Lebih ke persiapan KKN, persiapan KKL, persiapan skripsi, alasannya seperti itu. Padahal mah datang ngaruh. Sarwajang gila, sarwajang satria, lamun boga kasa seseorang gitu nya, boga seorang terus gila bobogohan, gitu ujung-ujung maaf kita fokus dulu apa sama fokus ujian. Padahal mah lain eta masalahnya jika gitu lah intinya mah. Oke, ternyata dari semasa kuliah aja bisa dilihat ya kalau Bapak itu bisa tergolong mahasiswa yang aktif gitu ya. Aktif, alhamdulillah. Aktif organisasi. Pernah punya pengalaman nggak kira-kira jadi ketua pelaksana atau apa gitu? Waktu ketua pelaksana mah di kuliah ge aya itu. Oh. Ketua pelaksana waktu ada ospek jurusan pernah. Iya. Kemudian yang berkesan sih itu. Itu. Kemudian ketua pelaksana seminar pernah. Kalau di sini mah sering ya di SMA sama waktu kuliah mah yang paling berkesan sih. Yang kecil-kecil malah malu tingkat keluarga. Aduh. Bukan tingkat RT RW lagi, tingkat keluarga. Ketua pelaksana arisan kan mau seperti itu kan yang disebut. Ternyata semasa kuliah Bapak dipenuhi tawa dan duka yang benar-benar berkesan gitu ya. Ditambah seperti yang kita tahu ternyata di sekolah ini Bapak itu punya rekan yang ternyata satu kampus dan dari dulu selalu menemani Bapak. Antaranya ada Pak Yadi Wahyu, terus Pak Yadi Ahmad, Pak Yadi Ahmad enggak satu kampus hanya Pak Yadi Wahyu. Pak Yadi Wahyu aja. Nah, gimana sih perasaan Bapak waktu ternyata Bapak itu kerja dan sekampus di tempat yang sama rekan Bapak? Tadinya sih jadi gini, tahun 2008 saya dulu masuk ke sini. Guru geografinya itu satu kampus tapi perempuan, namanya Bu Cucu atau Bu Ucu lah, saya lupa lagi. Yang sekarang sudah pindah ke Banten. Nah, Bu Ucu ini pindah ke Banten, otomatis kosong dong di sini. Tadi saya pernah menyebutkan saya kecelakaan kan? Iya. Saya keluar, Pak Yadi masuk. 2011 saya masuk, ada Pak Yadi gitu. Jadi kaget banget ya di situ. Wah, kagetnya saya sampai pingsan. Saya sampai digotong sama ambulan, dibawa ke ambulan, tapi sebelum dibawa ke ambulan saya suruh nyetir. Jadi nggak jadi. Oke. Dan yang lucunya nih ternyata hampir bertahun-tahun kerja di tempat yang sama. Bapak sama Pak Yadi Wahyu ternyata memegang jabatan yang hampir sama, yaitu sebagai wakil kepala sekolah. Otomatis di situ Bapak harus jaga image dong antara Bapak menjadi rekan kerja sama teman biasa. Pasti banyak banget ya tantangannya. Banyak sekali. Jadi apa ya? Sebetulnya kalau menjadi wakil kepala itu Yadi yang lebih berpengalaman karena lebih lama ya. Kalau saya itu baru satu langkah, saya itu baru satu langkah. Kalau Pak Yadi itu luar biasa pengalamannya. Yang biasa sepermainan, bahasa udah nggak dijaga, kemudian dipertemukan dalam dunia pendidikan formal, otomatis tingkat profesional kita itu dijaga. Maka kadang suka ya kalau di belakang layar mah gitu seperti anak kecil, sili demkek, sili cekek, sili koet gitu. Tapi kalau di tempat-tempat formal ya seperti itu. Oke. Sebelum terakhir nih Pak, terakhir. Nah, sebelum Bapak naik jadi kesiswaan kan Bapak tuh jadi pembina OSIS dulu ya? Jadi pembinain Rizka gitu di OSIS. Nah, gitu? Oh gitu? Saya kebina. Oke. Pasti susah banget ya? Susah banget dimana Bapak harus beralih profesi. Dari yang tadinya Bapak tuh harus merangkul anak-anak OSIS, membina anak-anak OSIS. Sekarang jadi punya tupoksinya sendiri. Udah
nggak terlalu mendominan ke OSIS itu pasti berat banget ya buat Bapak. Tapi gimana sih cara Bapak buat menstabilkan antara Bapak jadi seorang kesiswaan tapi Bapak juga tetap ngerangkul gitu anggota OSIS? Nah, ini kan uniknya dan alhamdulillah saya diberikan tangga. Kenapa tangga? Karir saya di sini itu dari mulai benar-benar di bawah, dari menjadi seorang guru, kemudian diberi kepercayaan menjadi wali kelas. Iya. Setelah wali kelas saya jadi pembina OSIS. Iya. Setelah jadi pembina OSIS saya jadi kesiswaan. Jadi benar-benar nerekel. Alhamdulillah. Kan ada yang dari guru siswa pembina OSIS, atau dari guru jadi apa, atau mungkin jadi dari guru jadi kepala sekolah. Nah, dari pengalaman dari guru, wali kelas, pembina OSIS sampai kesiswaan, itu ilmunya luar biasa. Pertanyaan tadi, bagaimana caranya? Bapak menjadi seorang kesiswaan, kan Bapak udah topiknya tuh di kesiswaan, bukan pembina OSIS lagi. Tapi Bapak pernah dong sekali-sekali gitu kayak ngerangkul atau ngobrol gitu ke anak-anak OSIS yang udah nggak dibina sama Bapak? Nah, itu ilmu yang didapat dari tangga-tangga karir Bapak itu dibantu. Jadi walaupun berbeda-beda jabatan, saya tetap bisa merangkul. Maupun yang bukan OSIS, ekstrakurikuler yang lain, apalagi yang OSIS yang memang tangan kanan, kaki kanan, kiri, kepala anak-anak OSIS itu wah luar biasa lah. Karena apa, kalau nggak ada anak-anak OSIS, program kesiswaan nggak akan jalan. Gitu. Jadi simbiosis mutualisme. Betul sekali. Wah, cukup cukup sedikit terharu juga sih ngelihat Bapak gitu, yang tadinya ini jujur dari yang Rizka rasain gitu, dari awal Rizka masuk yang tadinya Bapak tuh cuma guru bahasa Indonesia, terus jadi wali kelas. Dulu tuh Rizka berharap banget sih di wali kelasin sama Bapak, tapi karena Bapak naik jadi kesiswaan jadi nggak bisa jadi wali kelas. Sayang sekali. Nah, Rizka juga bangga gitu sama Bapak yang tadinya Bapak cuma jadi guru Indonesia, wali kelas, jadi pembina OSIS, udah itu jadi kesiswaan. Nah, Rizka harap sih kedepannya Bapak jadi lebih maju lagi, terus menginspirasi dan menjadi kesayangan siswa-siswa semoga. Wah, seru banget ya obrolan kita di episode kali ini. Banyak banget nilai-nilai inspiratif yang bisa kita ambil dari sosok Pak Yayan ini. Nah, buat teman-teman pendengar setia bakti, jangan lupa terus saksikan episode kita selanjutnya. Karena di sini kita ngobrol santai tapi penuh makna bareng orang-orang keren dari SMA Plus Sebar Ilmu. Aku Rizka, pamit. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dadah!